Coba bayangin kamu dalam situasi harus ngomong atau tampil depan orang banyak. Perhatian orang dalam satu ruangan itu tertuju pada kamu seorang dan apa yang mau kamu sampaikan. Tiap mata kerasa perhatiannya, tiap bisikan kerasa tajamnya, tiap pikiran kerasa fokusnya. Dan bukan hanya perhatian audiens yang menekan, tapi juga ekspektasi mereka. Aku rasa banyak dari kita yang pernah mengalami situasi yang semacam itu. Dan dalam situasi ini suka terjadi nggak sih? Kita malah terngiang-ngiang, jangan gagal, jangan gagal, jangan grogi, jangan grogi. Dan ternyata itu hal yang paling tidak kita inginkan pada saat itu, malah itu yang terjadi. Dalam video ini kita akan bahas fenomena tersebut dan juga cara mencegahnya, sehingga kita bisa menjadi semacam terapis untuk diri kita sendiri. Aku dapat insight tentang fenomena ini sebenarnya beberapa tahun yang lalu dari buku yang namanya Man's Search for Meaning, karya Dr. Viktor Frankl, seorang psikiater asal Austria yang menjalani 3 tahun kerja paksa sebagai tahanan Nazi di Perang Dunia Kedua. Dan selama menjadi tahanan di concentration camp itu dan melihat kondisi yang sengeri itu, beliau mengembangkan ilmu logotherapy berdasarkan observasinya terhadap sifat manusia yang sebenarnya bisa setahan itu terhadap berbagai kengerian gitu. Sebenarnya ini bukan bahasan dari video ini, dan intinya buku ini menurut aku sangat-sangat penting, dan bahkan menurut Los Angeles Times di belakang buku ini, kalau misalnya kamu punya waktu buat cuma baca satu buku tahun ini, harusnya buku ini yang jadi pilihan. Tapi yaudah, kita kembali pada audiens, panggung, ekspektasi. Oke, dalam situasi yang kayak gini wajar banget kalau misalnya muncul grogi, takut, khawatir dari segala tekanan yang ada. Tapi sebenarnya yang bisa megang kendali dan bisa memilih untuk terdampak apa sama segala tekanan itu ya cuma satu orang, sang pembicara. Dan seorang pembicara yang memilih untuk justru fokus pada segala tekanan dan potensi kegagalan, justru itu yang bakal gagal. Ini adalah konsep hyperintention. Terlalu niat, terlalu berusaha untuk nggak gagal. Dan nggak cuma buat kasus demam panggung. Ya contoh lainnya itu terlalu berusaha buat dapat nilai bagus, terlalu berusaha buat menang, terlalu berusaha buat move on dari seseorang gitu misalnya. Terlalu berusaha atau hyperintention ini mengakibatkan hyperattention atau perhatian berlebih terhadap apa yang ditakutin. Misalnya buat contoh yang demam panggung tadi gitu. Hyperattention itu terlalu perhatian terhadap tanda-tanda kegagalan. Dan justru fokusnya beralih ke sana, dan tiap muncul tanda kegagalan itu bikin semakin gelisah. Misalnya salah ngomong, atau salah tanda bahasa tubuh, atau lupa ngebawain satu poin tertentu, ya ngaco deh pokoknya. Dan justru perhatian yang beralih pada semua tanda-tanda kegagalan yang entah kenapa nggak bisa diperbaiki ini, itu bikin fokus kita hilang dari apa yang sebenarnya penting, yaitu beneran presentasi, dan makin aja gagal. Intinya, hyperintention membuat apa yang kita inginkan tidak terjadi. Dan hyperattention justru memunculkan tepat apa yang kita takutkan. Terus solusinya apa dong? Solusinya bukan nggak berusaha. Kalau kayak gitu kan nggak ada hasilnya malah. Jadi kalau misalnya kata Dr. Frankl, solusinya itu suatu konsep yang namanya de-reflection. Kita harus pindahkan perhatian kita dari hal kekhawatiran terburuk kita atau keterlalu niatan kita ke hal lain. Tapi dalam konsep ini, perhatian kita harus dialihkan ke suatu hal yang lebih besar. Contoh deh, misalnya tadi, presentasi depan orang. Tujuan atau makna besar dari presentasi depan orang adalah menyampaikan sebuah pesan. Dan itu jauh lebih besar daripada memikirkan tentang kekhawatiran, atau ketakutan, atau takut grogi, takut demam panggung, dan sebagainya. Ya, wajar banget sih sebenarnya muncul banyak faktor yang nimbulin tekanan. Tapi lagi-lagi, yang bisa megang kendali dan bisa memilih seterdampak apa sama tekanan tersebut cuma satu orang, sang pembicara. Dan pembicara yang memilih untuk fokus sama hal lebih besar, lebih penting, lebih bermakna, itu akan jauh lebih likely atau memungkinkan untuk mencapai tujuan besar dari presentasi itu. Dan biasanya nggak grogi. Tapi bedanya adalah bahwa tidak groginya itu hanya efek samping, bukan tujuan utama dari presentasi. Nah, kalau kata Dr. Frankl di bukunya, don't aim at success. The more you aim at it and make it a target, the more you are going to miss it. For success, like happiness, cannot be pursued. It must ensue, and it only does so as the unintended side effect of one's dedication to a cause greater than oneself.
or as the byproduct of one's surrender to a person other than oneself. Happiness must happen, and the same holds for success. You have to let it happen by not caring about it. Selain di reflection, di ilmu logoterapi ada konsep agak lucu yang namanya paradoxical intention. Intinya adalah bahwa ketika kita ada tujuan yang kita khawatir nggak bisa kecapai, kita bisa meniatkan sebaliknya. Contohnya di buku Man's Search for Meaning, ada seorang akuntan yang kena kram pada tangannya. Dan ini cukup berpengaruh pada kerjanya, tulisannya nggak bisa dibaca, kondisi sosialnya membuatnya depresi, dan sampai mau bunuh diri, dan sebagainya. Dan dia mendatangi kantornya Dr. Frankl, dan Dr. Frankl menyarankannya untuk justru meniatkan sebaliknya. Untuk justru meniatkan untuk tulis seenggak jelas mungkin. Tunjukkan betapa jagonya dalam coret-coret nggak jelas, katanya. Dan 2 hari kemudian, akuntan ini sembuh. Yang menghalanginya ternyata kecemasan psikologis, yang akhirnya berdampak pada fisik. Dan ketika akuntan ini yang awalnya berfokus pada kekhawatiran dan kecemasan, itu beralih kepada niat absurd yang berkebalikan, ternyata justru apa yang ia inginkan itu terjadi. Dan itu kenapa namanya paradoxical intention. Ya, aku pribadi nggak tahu sejauh mana paradoxical intention ini bisa dipakai, jadi jangan niatin yang aneh-aneh dulu deh. Yang ya intinya adalah bahwa kita jangan terlalu niat gitu dalam sesuatu. Jangan sampai kita hyper intention hingga kita tidak bisa menerima kemungkinan terburuk. Jadi terimalah segala kecemasan dan potensi kegagalan sampai dia udah nggak punya efek lagi. Dan itulah kenapa paradoxical intention itu bekerja. Karena kita udah menerima sepenuhnya apa yang menjadi ya potensi kemungkinan terburuk dengan meniatkan hal tersebut. Sampai-sampai dia udah nggak ada efeknya lagi ke kita. Jadi sebenarnya inti dari persoalan niat ini sebenarnya agak simpel. Intinya, jangan terlalu meniatkan untuk menghindari apa yang ditakutkan, dan jangan terlalu mikirin apa yang dikhawatirkan. Karena justru karena itu, ia bakal terjadi. Lebih baik diterima aja, dan hasil terbaik akan terjadi sebagai efek samping aja. Mungkin contohnya kayak mainan Chinese finger trap. Semakin dipaksa, semakin ditarik, semakin susah buat lolos, buat bebas. Tapi ketika kita udah menerima, itulah saatnya apa yang kita inginkan untuk terjadi. Oke, itu cuma salah satu insight aja dari buku Man's Search for Meaning ini, yang menurut aku adalah jendela, bener-bener jendela kertas gitu, jendela menuju suatu dunia logoterapi yang sampai saat ini menurut aku sangat-sangat berpengaruh, meskipun aku udah baca buku ini bertahun-tahun yang lalu. Dan sebenarnya ini udah berakhir juga videonya, tapi aku cerita aja, ini sebenarnya skripnya udah jadi sejak cukup lama, 3 atau 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, tapi nggak jadi kerekam, dan baru sekarang, jadi itu skripnya persis. Dan sekarang aku mau bingkai ini dalam suatu seri baru namanya Jendela Kertas. Jadi menurut aku buku-buku yang ada di sini gitu, semua buku itu adalah jendela kertas. Dia bisa menunjukkan kita ke dunia yang amat luas, yang amat baru mungkin bagi kita sebagai pembaca, dengan cukup mudah kita tinggal lihat ke jendelanya gitu. Dan aku harapannya dengan sharing sedikit aja gitu insight dari masing-masing buku yang menurut aku interesting untuk di highlight dan di sharing di sini, ya harapannya dengan begitu teman-teman di sini bisa untuk tertarik lebih banyak membaca, untuk tertarik ya sama-sama mendalami buku ini, karena aku seneng banget kalau misalnya udah diskusi tentang buku atau tentang ide gitu. So ya mudah-mudahan jendela kertas ini bisa berlanjut, dan kalau misalnya ada rekomendasi buku buat di ya review atau di ambil insight-nya buat di sharing kayak gini, ya ditunggu banget. Oke, hatur nuhun. Sampai jumpa di jendela kertas selanjutnya.